Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Channel Guru Hebat akan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai dunia pendidikan. Tentunya akan membantu guru hebat di sekolah nanti. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Sepuluh tips dan trik manajemen waktu untuk guru. Semua guru seolah-olah menampilkan hal yang sama, dan menjadi keluhan jika tidak ada waktu yang cukup dalam sehari untuk menyelesaikannya. Pengaturan waktu adalah perjuangan untuk semua orang. Sementara kita tidak dapat menambah jam pada hari-hari kita dapat menggunakan beberapa tips dan trik sederhana untuk memanfaatkan sebagian besar waktu yang kita miliki. Pengaturan waktu juga dapat menandakan kualitas diri seseorang. Di mana seseorang memiliki manajemen waktu yang baik, maka kehidupan orang tersebut akan teratur. Ketika memiliki kehidupan yang teratur dan rapi, maka semua hal dapat dilakukan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Berikut ada beberapa tips dan trik untuk mengatur waktu untuk seorang guru. 1. Siapkan tujuan di awal dan akhir waktu. Pada setiap selesai belajar di malam hari, tuliskan apa saja yang telah dilakukan hari ini. Beri centang pada daftar yang telah dibuat hari kemarin. Setelah itu, tulislah 3 hal yang akan dilakukan keesokan harinya. Maka keesokan harinya, tidak akan membuang-buang waktu yang ada. Karena hal-hal yang akan dilakukan sudah tersedia. 2. Membuat daftar. Membuat daftar terdengar begitu kuno, tapi Anda akan terkejut bahwa ternyata banyak guru tidak menggunakan daftar tugas mereka dengan efektif. Sehingga banyak sekali tugas yang dikejar di akhir waktu, mengakibatkan terbengkalainya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Padahal juga tidak kalah penting. Ambillah daftar siaran langsung. Apabila di sekolah Anda tidak menggunakan hal ini, maka buatlah sendiri. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan yang dilakukan. Tulislah daftar apa saja yang akan dilakukan dalam 1 minggu. Kemudian letakkan di tempat yang setiap saat Anda melihatnya. Dalam membuat daftar ini, ada baiknya untuk menulis di kertas dan menulis di aplikasi yang ada di smartphone atau PC yang digunakan. Dengan begitu, Anda akan memiliki karenanya. Jangan lupa juga untuk menuliskan waktu di dalamnya. Tiga, gunakan perencanaan. Gunakan perencanaan ini akan menyelamatkan Anda sebagai guru ke depannya. Karena ketika telah menggunakan perencanaan, maka semua dokumen penting dalam proses pembelajaran akan terarsip dengan baik. Jangan lupa setiap ada perubahan untuk menuliskan sebagai revisi. Serta jangan menghapus rencana sebelumnya. Hal tersebut berguna untuk ke depannya. Saat hendak melihat rencana pembelajaran yang benar, maka Anda memiliki perbandingannya. Sehingga untuk melakukan kesalahan di tempat yang sama akan terhindari. Membuat perencanaan juga dapat membantu ketika guru sedang izin karena keperluan. Hal tersebut akan memudahkan bagi guru pengganti. Karena semua sudah tertata rapi, sehingga guru pengganti tidak perlu bertanya sampai mana proses pembelajaran hari tersebut. 4. Penanda suatu batasan. Mengobrol dengan rekan kerja itu memang baik,
dan itu bagus untuk membangun hubungan dengan mereka serta dapat memperkenalkan diri secara tidak langsung kepada orang sekitar. Akan tetapi, seorang guru harus menetapkan batas-batas jika ingin menggunakan waktu dengan bijaksana. Selama waktu perencanaan Anda, atau kapanpun Anda memiliki waktu luang dalam artian tidak memiliki jadwal mengajar, jangan ragu untuk menutup diri dari sekitar. Tindakan sederhana ini merupakan salah satu bentuk manajemen waktu untuk guru lakukan dan dapat menyelamatkan diri dari gangguan waktu dan memungkinkan Anda memiliki lebih banyak untuk memeriksa beberapa hal dari daftar Anda. Kemudian jangan sungkan untuk berkata, tidak, ketika diajak untuk melakukan kegiatan yang tidak ada dalam daftar. Boleh, tetapi lebih baik jika dilakukan di luar jam kerja. Karena ketika jam kerja, kemudian melakukan kegiatan di luar daftar, maka akan mengurangi waktu Anda. 5. Tentukan skala prioritas, tidak semua kegiatan murid di hari itu harus dinilai. Beberapa tugas ada yang memang harus dinilai dengan angka sementara ada beberapa tugas yang dinilai untuk mengukur kemampuan anak secara pribadi. Untuk mengukur kemampuan secara pribadi yang memang membutuhkan perhatian khusus bagi seorang guru. Karena selain nilai berupa angka, guru juga harus memahami sejauh mana perkembangan siswanya secara satu persatu. Gunakan penilaian matriks untuk melihat skala prioritas. 6. Gunakan tema di hari-hari tertentu. Ini adalah ide bagus untuk memberikan setiap hari tertentu tema. Misalnya, hari Senin mungkin perencanaan pelajaran, Selasa mungkin mengumpulkan bahan. Hari Rabu mungkin menilai, Kamis mungkin pengajuan dan organisasi, dan Jumat dapat menjadi mengejar ketinggalan, dan lain sebagainya. Tema adalah cara yang bagus untuk memastikan Anda fokus pada satu tugas pada suatu waktu dan segala sesuatu. Karena ketika kita fokus melakukan sesuatu, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, ketika setiap hari melakukan kegiatan yang bervariasi, maka akan meminimalkan kebosanan, sehingga dapat bertahan lama kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 7. Mengatasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini berarti melakukan hal yang tidak ingin dilakukan atau dengan kata lain mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ini juga merupakan salah satu bentuk manajemen waktu untuk guru yang dapat direalisasikan. Jika ada tugas yang dihindari, secara sadar atau tidak sadar saja. Hal tersebut akan membuat Anda merasa lebih baik, dan Anda tidak akan membuang waktu untuk mencari-cari alasan agar tidak harus melakukan hal itu. 8. Coba bekerja sama dengan murid. Murid akan memiliki perasaan senang apabila guru meminta bantuannya. Karena murid akan merasa lebih dekat dengan guru. Permintaan bantuan murid untuk membagikan kertas ulangan atau mengumpulkan tugas. Gantian, usahakan semua murid yang ada di kelas mendapatkan bagian itu. Walaupun tidak dalam bentuk perintah yang sama. Hal tersebut akan membantu meringankan tugas guru. Namun, ada manfaat lainnya, yaitu memperlakukan murid dengan adil. Sehingga tidak akan ada kecemburuan antara mereka. Sebagai guru, mungkin tidak sengaja memperlakukan murid dengan beda. Hal tersebut pasti menjadi bahan gosip ketika sedang istirahat. 9. Jangan sentuh dua kali. Ketika Anda mengambil sesuatu, meletakkannya di sembarang tempat.
Kemudian Anda mendapati diri Anda terus-menerus memindahkan kertas yang sama di meja atau materi yang sama di sekitar kelas Anda, berhentilah. Ingatlah aturan, jangan sentuh 2 kali, dan gunakan beberapa detik tambahan untuk memanfaatkan barang yang tidak pada tempatnya. Saran ini akan membuat Anda terorganisasi dengan baik dan menghemat waktu. 10. Menjaga kehidupan pribadi. Ya, kehidupan pribadi dan kehidupan guru berkaitan langsung. Jika kehidupan rumah atau pribadi berjalan dengan baik, Anda dapat berfokus pada pekerjaan guru di sekolah, tanpa gangguan. Satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga kehidupan pribadi agar tetap teratur adalah dengan perencanaan kehidupan pribadi. Ini dengan tips yang berbeda, karena di poin ini lebih fokus pada kehidupan pribadi. Kebanyakan perencana kehidupan tidak sesuai dengan hidup, jadi buatlah rencana kehidupan yang bisa diatur penuh yang akan sesuai dengan kebutuhan. Itulah beberapa tips dan trik yang bisa digunakan sebagai referensi agar Anda lebih produktif. Pilih poin-poin yang dapat direalisasikan dalam jangka panjang.